muhdisi bagi orang yang hadas kecil ataupun hadas besar. Muhdis ya, jangan muhaddis, itu beda. Walaupun akar katanya sama, tapi maknanya itu adalah antara langit dan sumur. Kalau ahdasa, maknanya ahdasa itu adalah membuat sesuatu yang baru, ya. Juga maknanya adalah berhadas. Para ulama telah bersepakat atas bolehnya zikir dengan hati dan lisan bagi orang yang hadas kecil ataupun besar, sedang enggak ada ya. Wal junubi, dan orang junub. Orang junub itu adalah orang yang keluar darinya nutfah mani gitu ya, atau orang yang sudah melakukan hubungan intim gitu ya. Keluar ataupun nggak keluar, itu mana junub ya. Junub itu artinya sekali lagi orang yang keluar darinya nutfah sperma mani, atau sudah melakukan hubungan intim. Itu junub lah ya. Orang yang haid bukan orang junub namanya. Orang haid ya haid, nifas ya nifas, bukan junub. Junub itu adalah orang yang keluar darinya nutfah alias mani, adapun sudah melakukan hubungan badan yang dihalalkan, halalan thayyibah gitu. Kalau bersama pasangan yang itu junub, artinya ya junub. Junub itu isim fa'il itu ya, junub itu. Junub sekali isim fa'il. Al muhdis jelas isim fa'il. Junub juga isim fa'il. Orang junub gitu. Orang yang junub. Isim fa'il. Wal haidhi, dan perempuan yang haid, wan nufasa'i, dan perempuan yang nipas. Nufasa itu mufrad ya, bukan jamak. Yang mengatakan jamak nih mufradnya nafis. Nafisun nufasa, enggak. Nufasa itu mufrad. Sebagaimana dari awal, muhdis mufrad, junub mufrad, haid mufrad, nufasa mufrad. Konsisten lah, enggak mungkin satunya mufrad kemudian yang lain jamak. Jamaknya nifas. Nufasa jamak nifasu. Terhadap orang yang hadas kecil ataupun besar, dan orang yang junub, orang yang haid dan nifas, boleh zikir dengan pakai lisan dan hati, boleh. Zikir ya, bukan baca Quran. Kalau baca Quran beda lagi, nanti ada urusan lain. Kalau ini ajma'ul ulama sudah boleh. Entah itu zikirnya menggunakan zikir yang ada dalam Al-Quran, dalam hadis, ataupun zikir-zikirnya lain. Wadzalika, kalau ini wadzalika, dan itu zikir ya, atau itu zikir dengan hati dan lisan itu, fit tasbih, dalam membaca tasbih, fit tasbihi subhanallah, wa tahlili tahlil la ilaha illallah, wa tahmid alhamdulillah, wa takbir Allah, wassalatu ala rasulillah, dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa du'a wa ghairu dzalik, dan doa dan yang selain daripada itu boleh ya. Tasbih, tahlil, tahmid, takbir, salawat dan Nabi bagi orang yang lagi hadas, junub, haid ataupun nifas. Walakin, sekarang ini terhadap membaca Al-Quran. Walakin akan tetapi, walakin di sini. Walakin akan tetapi qiraat Al-Qur'ani, membaca Al-Quran haram, alias enggak boleh. Alal junubi, atas orang yang junub. Wal haidhi, dan perempuan yang haid. Wal haidhi, perempuan yang haid. Haid enggak pakai tak sekali lagi ya. Isim fa'il enggak perlu pakai tak. Karena yang haid cuma perempuan. Enggak ada yang laki-laki. Ada kemarin tangga ayah keluar darah dari ininya. Itu bukan haid, namanya pendarahan ya. Kalau itu bukan haid, namanya ambeien atau pendarahan. Enggak ada perempuan yang laki-laki yang haid, yang ada perempuan. Ada juga katanya binatang yang haid ada. Seperti kelelawar haid katanya. Saya belum lihat sih. Cuman kabarnya, beritanya itu adalah kelelawar khufash itu ternyata binatang yang bisa
atau yang mengalami haid kelawar itu ya. Sekali lagi saya belum pernah menyaksikan secara langsung ya. Apakah haidnya cuma sehari semalam gitu ya. 7 hari biasa, 15 hari maksimal gitu ya. Atau ketika haid laki-lakinya tidak mendekat. Kabarnya saja gitu ya. Ternyata ada juga binatang yang mengalami haid. Membaca Al-Quran haram bagi orang yang junub dan perempuan yang haid. Wa nufasa, perempuan yang nifas. Sawaun, sama saja. Qara'a qalilan, dia membaca sedikit, atau kasiran, banyak. Kita tuntaskan dulu ini ya. Hatta ba'dha ayatin, sehingga sebagian ayat pun tetap haram. Sebagian, bukan ayat yang utuh. Setengah ataupun sebagian ayat pun dari Al-Quran tidak boleh dibaca oleh junub, haid dan nufasa. 3 ini ya, junub sekali lagi, haid dan nufasa. 3 orang ini, junub, haid dan nufasa. Bukan orang yang baca Quran di atas kuburan, nggak ada larangan gitu ya. Wa yajuzu lahum, boleh bagi mereka yang 3 junub, haid, nufasa ini, ijra'u, mengalirkan Al-Qur'ani. Ijra' mengalirkan ya, ijra' mengalirkan, ijra'. Juzak gak nyambung lah. Ijra' mengalirkan. Ijza' yang mencukupkan, maksudnya mencukup Al-Quran di atas hati. Ijra' mengalirkan. Ra dan zai kan sama bentuknya kan, cuma titiknya aja. Maka di sini ra muhmalah, gitu. Harus ada keterangannya ya. Dengan ra yang ada titiknya, ra berarti. Kalau bi zai al-mu'jamah, bentuknya sama, ra dan zai itu sama bentuknya, cuma titiknya aja. Ijra' mengalirkan Al-Quran al-qalbi, di atas hati, dalam hati gitu ya, min ghairi lafdhin, dengan tanpa mengucapkan. Kalau ini jelas boleh bagi mereka junub, haid, nifas itu mengalirkan Al-Quran atau membaca Al-Quran dalam hati, maksudnya gitu ya. Ijra' Al-Quran dalam hati, di atas hati, maksudnya adalah membaca Al-Quran di dalam hati, min ghairi lafdhin, dengan tanpa melafazkan. Wa kadzalika an-nadharu, demikian juga memandang, fil mushafi, pada mushaf Al-Quran, wa imraruhu, dan menjalankannya. Marra kan lewat ya, melewatkannya. Lagi-lagi di sini mirip dengan mengalirkan. Imrar itu marat apa lewat kan? Beda lah. Kalau amarra imrar mananya adalah melewatkan. Wa imraruhu mana nih? Wa kadzalika an-nadhru fil mushafi wa imraruhu 'ala al-qalbi. Demikian juga memandang pada mushaf dan melewatkannya dalam hati, alias mengalirkan atau membaca dalam hati, boleh. Di kitab syarah daripada Safinatun Najah, Kasyfatus Sajah, itu ada 7 syarat di sana. 7 syarat. Lalu kemudian bacaan seorang haid, nifas dan junub dihukum haram. 7. Pesan 7, baca semuanya sana. 7 ya. Baru kemudian dihukumi bacaan mereka haram. Yang diantaranya adalah orang itu muslim, orang Islam. Dan yang kedua adalah orangnya bukan anak kecil gitu, balik lah gitu ya. Dan juga yang diantaranya membacanya itu dia sendiri mendengar bacaannya itu. Dia sendiri yusmi'u nafsahu. Dia mendengarkan dirinya sendiri. Alias kalau dia hanya membaca dengan tidak sampai mendengar bacaannya, enggak haram. Tapi kalau di sini haram kata beliau ya. Bin gharil haram. Yang penting kalau dilafazkan kata beliau haram. Tapi di Kasyfatus Sajah sekali lagi 7 syarat daripada bacaan perempuan yang junub, orang yang junub, perempuan yang haid dan nifas, baru kemudian dihukumi haram. Silakan dirujuk di kitab syarah daripada Safinatun Najah. Syarahnya ya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Lalu bagaimana dengan perempuan yang hafizul Quran?
perempuan yang menghafal Al-Quran, bagaimana cara dia memurojaah hafalannya ketika sedang haid? Bagaimana cara dia memurojaah hafalannya ketika sedang haid? Karena waktunya enggak sebentar itu kan. Biasa itu kan 6 sampai 7 hari, paling lambat 15 hari. Seandainya gitu kan, seandainya dari hari yang pertama sampai hari yang ke-15 diharamkan membaca Al-Quran, tidak dibolehkan membaca Al-Quran terhadap mereka, ya tentu mereka libur murojaah, udah tidur aja kalau gitu, kesempatan. Dan juga insya Allah hafalannya akan hilang. Kan insya Allah kalau Allah menghendaki kan, maksudnya kan insya Allah itu. Ya enggak? Jika Allah menghendaki hafalannya pun akan sehingga gitu lah. Banyak ulama yang membolehkan perempuan yang haid boleh membaca Al-Quran dalam rangka untuk memurojaah hafalannya. Dan keterangan ini bisa Anda lihat nanti di syarah daripada Yaqutun Nafis milik dari Al-Habib Ahmad Muhammad bin Umar Asy-Syatiri. Boleh. Alasannya adalah tadi dikhawatirkan hafalan dari perempuan tersebut akan blank, hilang. Karena enggak lama, enggak sebentar gitu kan. Enggak sebentar. Memang paling cepat adalah sehari semalam. Tapi itu jarang yang mengalami. Biasa 6 sampai 7 hari, paling lama 12 hari. Setengah bulan kan, enggak pernah ngaji. Hilang hafalannya. Memurojaah dengan pakai hati ya agak sulit memang ya. Kalau memurojaah pakai hati itu gimana ya, sulit. Agak susah gitu lah. Berbeda kalau dilafazkan. Karena pengaruh telinga ketika hafalan didengarkan dengan telinga itu pengaruhnya kuat daripada hanya sekadar membaca dalam hadis. Tapi intinya sekali lagi adalah banyak para ulama yang membolehkan perempuan yang hafizat atau muallimat, perempuan yang mengajarkan Al-Quran, boleh mereka membaca Al-Quran dengan tujuan tadi memurojaah hafalannya supaya tidak hilang, atau guru tadi perempuan supaya dia tidak libur dalam mengajarkan ilmu Al-Quran kepada anak muridnya. Boleh ya. Dan ini dilakukan di Pelita, perempuan yang Baitul Hikmah itu ya. Saya tanya itu gimana santri di sini ketika haid? Tetap ngaji bang, kata Umi itu, Umi Nurul Hikmah, ngaji bang. Kalau enggak ngaji tidur mereka semua. Udah habis waktu untuk tidur semua. Tetap ngaji. Saya sangka awalnya ya, saya kira gitu ya, yang membolehkan perempuan yang haid membaca Al-Quran itu Imam Ahmad bin Hambal, tapi ternyata enggak saya temukan, enggak ada. Hanya saja di kitab Syarah Yaqutun Nafis itu banyak para ulama kata beliau membolehkan perempuan yang haid, yang hafizat ya, atau yang muallimat boleh memurojaah hafalan dalam keadaan haid dengan tujuan supaya hafalannya tidak hilang. Itu ya. Boleh diamalkan, itu boleh. Boleh diamalkan karena pendapat ulama. Itu. Berikutnya qala ashabuna, sahabat-sahabat kami kata beliau ya, Al-Imam An-Nawawi berkata, wa yajuzu lil junubi, boleh bagi orang yang junub wal haid, perempuan yang haid, ayyaqula fa'il dari yajuz ya. Keduanya berkata atau membaca, ayyaqula berkata, ayyaqula keduanya yaitu junub dan haid, keduanya membaca atau berkata, indal musibati ketika ada musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sedangkan ini kan ayat Al-Qur'an kan? Ayat Al-Qur'an Al-Baqarah ayat 156. Tetapi boleh diucapkan, dibaca oleh orang junub pun, ataupun oleh yang haid. Tapi niatnya bukan baca Quran kata beliau.